belajar tahsin sama seorang yang jauh lebih jelek dari suaminya kalau secara fisik ya. Pendek, jelek ya. Enggak saingan lah. Sementara suaminya olahragawan, sering fitness, begitulah. Sudah punya anak, anaknya sudah SMA. Terus akhirnya berzina. Sampai ketika dia akhirnya ngaku, ustadznya heran. Ibu kok bisa tertarik sama orang kayak begini? Saya bilang bukan, sebenarnya saya ingin menyampaikan bukan apa, saya ingin menyampaikan ada setan yang bermain. Kalau secara zahir enggak mungkin tertarik sama laki-laki jelek seperti ini. Ya, pas-pasan wajahnya. Kok bisa tertarik? Karena mereka sempat berdua-duaan ketika ada setoran. Ada setan. Rasulullah bersabda, la yakhluwanna rajul bimra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah ada laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali ada setan yang hadir. Setan hadir emang cuma nonton-nonton doang? Enggak lah, setan datang untuk menggoda, membisikkan, menggambarkan, menghiasi, memprovokasi. Akhirnya sesuatu yang kelihatan tidak mungkin bisa tertarik kepada laki jelek seperti ini ternyata terjadi. Dan terjadi berulang-ulang. Maka tidak ada yang merasa aman kan hal ini. Ya, kapan kita melanggar syariat Allah, maka bisa jadi terjerumus. Ya, bisa jadi terjerumus. Ya. Sampai ada kasus macam-macam. Jadi ada yang juga dengan iparnya. Ya semua ini karena pelanggaran. Menurut saya pintu zina ini pintu yang banyak dan sangat mudah orang terjerumus dalamnya. Dan kita tahu lelaki maupun wanita kalau sudah hasratnya bergejolak, dia tidak bisa berpikir dengan pikiran yang waras seperti orang berakal. Bagi dia yang penting bagaimana syahwatnya bisa tersalurkan. Dan ini semakin mempermudah syaitan untuk menjerumuskan mereka dalam perzinahan. Banyak kasus ya, cuma mungkin kita nggak bisa. Jadi cuma saya kalau dengar itu seperti tidak masuk akal tapi terjadi. Oleh karenanya jangan kita meremehkan masalah ini. Segala pintu yang mengantarkan pada zina harus kita jauhi. Dan Allah telah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina. Makanya syariat ketat dalam masalah ini. Semua yang mengantarkan pada zina diharamkan. Berdua-duaan diharamkan, bersentuhan laki wanita diharamkan. Ya, ketemu dengan ipar tanpa syar'i juga diharamkan. Ya, disuruh tundukkan pandangan, ya. Bersafar tanpa mahram juga di salah satu pintu yang bisa menjerumuskan dalam zina, ya. Banyak hal. Wanita tidak boleh pakai parfum keluar rumah, wanita tidak boleh bersolek ketika di luar rumah. Ya, laki-laki suruh tundukkan pandangan, perempuan juga suruh tundukkan pandangan, ya. Suara harus diatur, tidak boleh direndah-rendahkan, ya, ketika berbicara lawan jenis dan banyak hal, ya. Tidak boleh ikhtilat. Tidak boleh ikhtilat. Ini semua apa sebenarnya? Ini semua agar terhindar dari perbuatan zina. Dan syaitan, ya, di antara propaganda syaitan adalah bagaimana wanita bisa membuka auratnya. Makanya iblis berhasil membuka aurat Adam dan Hawa, ya. Allah berfirman, ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua nenek moyang kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Sungguhnya syaitan telah berhasil melepas pakaian nenek moyang kalian berdua. Jadi di antara propaganda setan bagaimana wanita bisa membuka auratnya, dan ketika dia buka aurat dia merasa itu ada suatu kemodernan, kemajuan, lifestyle, ya, sehingga dia tidak malu-malu untuk memamerkan auratnya, dan itu yang terjadi. Taib, kita baca, dan ini penting bagi kita semua, ya, tanpa ada pengecualian. Jangan seorang merasa aman, saya sudah ngaji aman, saya sudah ini, tidak ada, ya. Syaitan datang setiap saat dan syahwat bisa bergejolak kapan saja. Terlebih lagi kita di zaman sekarang yang internet dengan mudah terbuka, diakses, segala kerusakan bisa diakses dengan sangat mudah.
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Walamma kanat mafsadatuz zina min a'zamil mafasid." Tatkala dampak buruk zina, kerusakannya termasuk dampak yang paling buruk, wa hiya munafiyatun li maslahati nizamil alam fi hifdzil ansab. Dan zina kerusakan yang timbulkannya bertentangan, kontradiksi dengan kemaslahatan aturan alam terkait dengan menjaga nasab. Kalau tidak ada zina, nasab tidak bisa terjaga. Wa himayatil furuj, demikian juga menjaga kemaluan. Wa siyanatil hurumat, ya, dan juga menjaga kehormatan. Ya. Karena kalau sudah terjadi zina, hilang kehormatannya. Suami malu istrinya berzina, kakaknya malu adiknya berzina, anak malu ibunya berzina, menghancurkan kehormatan keluarga. Dan demikian juga laki-laki yang berzina, dia menghancurkan kehormatan sang wanita. Wa tawaqqi ma yuqi'u a'zamal adawah wal baghdha bainan nas, dan juga bertentangan dengan tindakan preventif untuk yang bisa mencegah terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia. Kalau berzina orang jadi jengkel, jadi marah. Jadi bahkan bisa terjadi pembunuhan. Ada seorang berzina dengan istrinya, dia bisa bunuh laki-laki tersebut. Ada orang menzinai putrinya, dia bisa bunuh laki-laki tersebut. Ya, dan ini terjadi. Ini apa? Terjadi. Min ifsadi kullin minhum imra'ata sahibihi wa ibnatahu wa ukhtahu wa ummuhu, ya. Di mana orang yang berzina akan merusak istri sahabatnya, putra saudaranya, saudari temannya, dan ibunya. Wa fi dzalika kharabul alam, dan ini mendatangkan kerusakan alam. Kanat tali mafsadatal qatl fil kibar, maka ditinjau dari mafsadah yang seperti ini, merusak nasab, tidak menjaga kemaluan, menghilangkan kehormatan, memunculkan permusuhan, ya, merusak kehormatan para wanita, maka mafsadahnya ini di bawah atau kelanjutan dari mafsadah pembunuhan. Jadi maksudnya Ibnu Qayyim menjelaskan pembunuhan mafsadahnya lebih besar daripada mafsadah zina, tapi dia derajat di bawah setelah pembunuhan, setelah membunuh tanpa hak. Fil kibar, yaitu ditinjau dari besarnya mafsadah yang muncul. Walihada, oleh karenanya, qaranaha Allah Subhanahu biha fi kitabihi wa rasuluhu fi sunanihi. Karenanya Allah menggandengkan dalam Al-Qur'an antara membunuh dengan berzina, sebagian dalam hadis-hadis Nabi juga demikian, ya. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak membunuh tanpa hak dan orang yang tidak berzina, itu Allah gandengkan, ya. Oleh karenanya, karena mafsadahnya setelah membunuh, mafsadah terbesar adalah mafsadah zina. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah berkata, la a'lamu ba'da qatli nafsi syai'an a'zama min az-zina. Aku tidak mengetahui setelah dosa membunuh yang lebih besar daripada dosa berzina. Waqad akkada Allah Subhanahu hurmatahu biqaulihi, Allah telah menekankan pengharaman zina dalam firman-Nya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak membunuh jiwa tanpa hak dan yang tidak berzina, siapa yang melakukannya itu syirik atau membunuh dan berzina, yalqa athama, dia akan mendapatkan dampak dosanya, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, maka akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, kekal di dalam di azab tersebut, illa man taba, kecuali yang bertobat. Kecuali yang bertobat. Seperti Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun. Allah sebutkan ciri-ciri orang beriman adalah yang menjaga kemaluannya. Ya, di antara menjaga kemaluan adalah tidak berzina. Faqaranahu bisyirki wa qatli nafsi, maka Allah menggandengkan zina dengan syirik dan membunuh jiwa. Wa ja'ala jazaa'a dzalika al-khulud fil adzabil mudha'af, dan Allah menjadikan balasan orang yang melakukan syirik, membunuh dan zina adalah azab yang dilipat gandakan dan kekal di dalam azab tersebut.
ma lam yarfa'il abdu mujiba dzalika bitaubah wal iman, ya. Selama sang hamba ya tidak mengangkat ya sebab yang bisa menjadikan hal tersebut, ya, seperti bertaubat, ya, wal iman wal amal saleh, ya. Kalau dia bertaubat, beriman, beramal saleh, maka ya tidak mengalami azab yang kekal abadi. Tapi kalau hamba tidak bertobat, tidak beramal dan tidak beriman, maka dia akan kekal di dalam neraka tersebut selama-lamanya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Walamma kana mabda'u dzalika min qibalil basar." Tatkala sumber segalanya dimulai dari pandangan, ja'al al-amra bi ghaddihi muqaddaman ala hifdzil farji. Maka Allah menjadikan perintah untuk menundukkan pandangan didahulukan daripada menjaga kemaluan. Itu dalam surat An-Nur yang Allah berfirman, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun walau yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada para lelaki untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Jadi pandangan dulu Allah perintahkan untuk ditundukkan, baru menjaga kemaluan. Karena kunci untuk menuju zina adalah mengumbar pandangan. Maka Allah menjadikan perintah menundukkan pandangan didahulukan daripada menjaga kemaluan. Fa innal hawaditha mabda'uha minan nazar. Karena segala peristiwa hal-hal yang kejadian-kejadian dimulai dengan pandangan. Kama anna mu'dhaman nari min mustasghari syarar, sebagaimana api yang besar dimulai dari percikan-percikan api yang kecil. Fatakunu nadhratun, maka yang pertama timbul pandangan. Thumma khatra atau khatiratun, kemudian lintasan. Setelah pandangan, maka pandangan tersebut diekspresikan dalam jiwa, kemudian melintas dalam benak. Thumma khutwatun, kemudian melangkah menuju apa yang dia angan-angankan tersebut dalam benaknya. Kemudian terjadi thumma khati'ah, lalu terjadi dosa. Dimulai dari pandangan, setelah itu lintasan, setelah itu langkah, setelah itu eksekusi. Walihada qila, dan ini sebagaimana Rasulullah telah menjelaskan tentang sebab-sebab zina sangat banyak. Makanya Rasulullah mengatakan, kutiba libni Adam hadzuhu min kutiba ala bini Adam hadzuhu min az-zina mudrika dzalik la mahalalah. Setiap anak Adam telah dicatat pasti kecipratan bagian zina. Dia tidak bisa menghindarinya, pasti terkena. Yaitu sarana-sarana berzina. Maka Rasulullah mengatakan, al-ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Dua mata berzina dan zinanya dengan mandang. Kenapa dikatakan dua mata berzina? Karena dia melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan zina. Seperti wanita yang keluar pakai parfum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita mana saja pakai minyak wangi, thumma kharajat, kemudian dia keluar rumahnya, famarat ala qaumin liyajidu minha rihaha, dia melewati suatu kaum lelaki agar mereka mencium wangi aroma tubuhnya, fahiya zaniyah, maka dia berzina. Maksudnya dinamakan berzina, ditinjau bahwasanya perbuatan dia ini sebab menjerumuskan dalam zina, karena begitu lewat ada perempuan, ada parfum. Ini Rasulullah tidak bicara dia pakai buka auratnya, cuma pakai parfum, mungkin tertutup auratnya tertutup, tapi dia pakai parfum. Ini sudah kata Nabi, fahiya zaniyah, wanita berzina. Kenapa? Karena ini salah satu sebab mengantarkan pada zina. Sama kata Rasulullah, al-ainani tazniyan. Kataballahu ala bani Adam hadzahu minaz zina la mudrika dzalika la mahala. Allah mencatat setiap anak Adam pasti kecipratan zina, dia tidak bisa hindari. Di antaranya al-ainani tazniyan, dua matanya berzina. Wa zinahuma nadhar, dan zinanya dengan memandang. Cerita macam-macam ya kalau kita dengar ya. Saya sudah cerita ini ketiga kali selama safar di Jogja ini. Saya cerita lagi bahwasanya kita bukan apa, ada setan yang bermain. Kita mungkin enggak mungkin suka sama perempuan kayak gitu, tapi setan bermain. Mana tertarik laki-laki kayak gitu? Dia jelek, kamu cantik, tapi kau bisa jatuh cinta. Ada kawan kemarin haji loh, bukan umrah, haji sama istrinya. Haji dalam rangka mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadarullah ketika berhaji ada lelaki juga yang sudah kawan ngaji juga, tapi dia tidak bawa istri.
Sama-sama sudah berkeluarga, dia bawa istrinya, ada kawannya tidak bawa istri. Akhirnya mungkin dekat ngobrol, maka lelaki itu terkadang memandang kepada istrinya, istrinya juga kadang saling memandang. Lebih konsen lagi pandangannya ketika tawaf, istrinya buka cadar. Maka sang lelaki akhirnya jatuh cinta. Cinta lokasi. Akhirnya pulang ke tanah air, ini perempuan nangis-nangis ya. Sampai ketemu saya juga nangis-nangis, dia tahu dia dosa tapi dia enggak bisa melepaskan. Kok bisa ya, nama setan bermain. Setan bermain. Ini sedang haji loh, bukan main-main. Mau saya pandangan luar biasa ya. Sudah kalau salah pandang, astagfirullah, jangan lanjutin. Jangan bilang, gitu aja wajahnya, gitu aja, tapi besok kau jatuh cinta. Ya, kenapa bisa ada setan yang bermain? Ya tadi, bayangkan ada laki-laki ganteng, gagah. Orang Arab yang saya tadi, orang Arab gagah, fitness. Istrinya juga cantik, mancung. Terus ketemu laki-laki pesek, pendek. Zina. Kalau lihat enggak masuk akal. Kenapa? Memang enggak masuk akal. Bagaimana wanita secantik ini bisa suka sama laki sepas-pasan ini? Kita enggak bilang sejelek ini, sepas-pasan ini. Kenapa? Ada setan di situ yang menghiasi. Mana laki istrinya lebih cantik, lihat perempuan yang kurang cantik, dia bisa tergoda kepada yang kurang cantik daripada istrinya. Kenapa? Ketika dia melanggar. Maka kalau kita melanggar, siapa sih kita yang tidak melanggar? Semua kita bisa melanggar. Kita melanggar, kita istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Agar hati kita yang tadi diracuni oleh syaitan, kita bisa bersihkan. Ngeri. Ya. Ada juga 2 kawan dekat-dekatan. Satu muridnya, satu gurunya. Sering bareng jalan bareng, saking dekatnya, satu mobil bareng-bareng. Tahu-tahu ini guru main mata sama istrinya. Akhirnya pisah cerai, diambil sama kawannya tadi. Ini semua bisa terjadi. Banyaklah kisah-kisah seperti itu. Cuma kita dengar tuh, aduh. Kenapa? Semuanya dari pandangan. Pandangan, terus lintasan, kemudian langkah, eksekusi. Ya. Maka tadi saya katakan, Rasulullah mengatakan, setiap anak Adam pasti kecipratan zina. Al-ainani tazniyan wa zinahuma nadhar. 2 mata berzina, zinanya lah memandang. Wal udhunani tazniyan wa zinahuma al-istima'. Dan kedua telinga berzina dan zinanya lah mendengar. Dengar rayuan, dengar musik-musik yang bisa menggerakkan syahwat. Ya. Sekarang saya bukan bilang cuma mendengar, baca WA saja dari akhwat bisa tergoda. Baca WA dari ikhwan bisa tergoda. Apalagi sebagian akhwat besar kepala, baru dirayu dikit sudah langsung besar kepala. Apalagi suaminya tidak pernah merayu, terus dirayu sama laki-laki lain, langsung dia besar kepala. Langsung dia dijerat oleh syaitan, sehingga mudah terjerumus pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangan juga bisa berzina dan sentuhan-sentuhan dan seterusnya. Terakhir Rasulullah berkata, wal farju yusaddiqu dzalik aw yukadzibuh, tergantung kemaluannya. Dilanjutkan eksekusi atau tidak jadi. Tapi dia sudah kecipratan zina dari awal, terus tinggal ujungnya. Lanjut atau enggak nih? Wal farju yusaddiqu, kalau dia lanjut maka kemaluan yang membenarkan melanjutkan sehingga terjadi zina. Kalau enggak, kemaluan yang enggan maka tidak terjadi, tapi dia sudah terlanjur kecipratan zina. Walihada qila, ini bukan masalah kecil, bukan masalah sepele, ini bahaya bagi kita semua. Kita enggak bicara orang am, kadang setan juga masuk pada orang-orang. Nabi Adam sama Hawa kurang apa solehnya? Tapi setan terus sampai akhirnya mereka membuka aurat mereka, ya. Berhasil iblis membuka aurat mereka berdua. Walihada qila, maka dikatakan man hafidha hadhil arba'ata ahraza dinahu. Siapa yang menjaga 4 perkara ini, semua dia jaga 4 perkara ini yang merupakan sarana bisa menuju kepada zina, maka dia telah menjaga agamanya. Al-lahadhat, lahadhat maksudnya pandangan. Pandangan lahzah cuma pandangan sebentar. Kalau dia segera tundukkan, aman. Kalau dia lanjutkan, tidak aman. Lahadhat, ya. Wal khatarat, al-khatarat yaitu lintasan-lintasan. Kalau dia ada lintasan buruk, dia tepis, auzubillahi minasyaitonir rajim, maka dia aman. Tapi kalau dia terus melanjutkan lintasan tersebut, khayalan-khayalan, maka dia tidak aman.
Wal lafazat, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan-pernyataan, kata-kata, ungkapan-ungkapan, ya langsung atau dengan WA atau dengan status, dengan apa ya, isyarat-isyarat. Kemudian al-khutuwat langkah-langkah. Kalau dia bisa jaga langkah, jangan ke sana, insyaallah dia aman. Kalau dia enggak bisa menjaga, maka dia akan terjerumus. Fayambaghi lil abdi ayyakuna bawwaba nafsihi, maka seorang hamba harus menjadi bodyguard dirinya sendiri. Bawwab itu kan satpam pintu. Bawwab, dia harus jadi satpam, bodyguard, jaga pintunya sendiri. Jangan sampai pintu 4 ini kecolongan. Ala hadhil abwabil arba'ah, dia harus menjadi pengawas di 4 pintu ini. Yulazimur ribata ala thuguriha, dia harus benar-benar menjaga di daerah perbatasan. Ada celah-celah harus dia jaga, jangan sampai celah-celah tersebut dimasuki oleh iblis. Faminha yadkhulu ahlil adu, dari celah-celah itulah masuk setan. Celah sederhana, jangan dia bermain, jangan dia spekulasi, jangan coba-coba. Cinta fitnah bisa muncul kapan saja. Orang bilang cinta lokasi, bayangkan kehajian ketemu cinta lokasi, itu lokasi dibawa sampai ke tanah air. Di tanah haram melakukan pelanggaran, di tanah haram melirik istri orang. Istri juga ikut menyambut. Tadinya malu-malu tapi berulang-ulang. Pertama malu, astagfirullah. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, wa syukrulillah, selesai. Keempat, bisa berzina lama-lama. Kapan melanggar sudah selesai. Jangan coba-coba melanggar karena kita tidak tahu kapan hati kita lemah. Kita ini enggak bisa mengontrol hati kita. Dan bilang, perempuan jelek, jelek, tapi kalau dia senyum, kalau dia kirim transfer duit, berubah hati. Jadi laki-laki jelek, laki-laki tapi ternyata senyum, pelayanan bagus, lebih bagus daripada suaminya, berubah hati. Ini nyata ini. Bayangkan ini. Suaminya gagah, ganteng, fitness, tinggi, ini suka sama laki-laki. Kalau bukan setan yang bermain, apa lagi? Ya, secara logika tidak mungkin. Fayajusu khilalad diyar wa yutabbiru ma'ala tadbira, maka dia akan masuk kemudian dia melakukan kerusakan di rumah-rumah, dia merusak negeri tersebut. Artinya dia kalau masuk di wilayah kita, kita akan hancur rumah tangga kita, rusaklah dunia kita gara-gara setan masuk di antara kita. Makanya seorang menjaga dirinya, 4 pintu ini harus dia waspadai. Baik, kita lanjutkan. Faslun abwabul ma'asil arba'ah. Fasal tentang 4 celah atau 4 pintu maksiat. Ibn al-Qayyim rahimahullah berkata, wa aktsaru ma tadkhulul ma'asi 'ala al-'abdi min hadhil abwabil arba'ah. Ya. Fanadhkuru paling banyak maksiat masuk lewat hamba melalui 4 ini. Paling banyak adalah 4 pintu ini. Fanadhkuru fi kulli babin minha faslan yaliqu bihi. Maka oleh karenanya setiap pintu kami sebutkan fasal, pembahasan yang pas, yang layak untuk kita sampaikan. Tapi pertama, fa ammal lahadzat. Lahadzat itu pandangan-pandangan sekejap-sekejap. Ya. Fahiya ra'idus syahwati wa rasuluha. Maka dia adalah pembimbing syahwat dan utusan syahwat. Ya. Wa hifdzuha aslu hifdzil farji, dan menjaga ya diri ya dari hal ini adalah asal dari penjagaan, yaitu menjaga pandangan merupakan asal dari penjagaan kemaluan. Siapa yang bisa menjaga pandangannya, niscaya dia bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarahu aw rada nafsahu mawaridal halakat. Siapa yang mengumbar pandangannya, maka dia telah menggiring jiwanya ke tempat-tempat kebinasaan. Ini maksudnya pertarungan cuma masalah pandangan aja. Musuh ini mudah. Cuma tundukkan pandangan, selesai urusan. Tidak ada masalah di belakang itu. Tapi siapa yang meremehkan ini, dia umbar pandangannya, kemudian dia masuk, maka dia mungkin tidak bisa keluar lagi. Tidak bisa keluar lagi dari jebakan tersebut. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah berkata, kalau orang sudah masuk ada tirai-tirai menuju pintu-pintu kemaksiatan, maka ada yang beri nasihat. Ya Abdullah, la taftahu, fa innaka in taftahu talijhu. Wahai hamba Allah, jangan kau buka tirai tersebut. Jangan sekali-sekali kau coba buka. Sungguhnya kalau kau buka, kau pasti masuk, enggak mungkin enggak.
Permasalahan cuma mengklik atau tidak. Kalau enggak klik selesai. Ada akhwat kirim WA, permasalahannya dibaca atau tidak. Kalau enggak dibaca langsung dihapus. Kalau mulai baca, apalagi dijawab, selesai. Pertarungan cuma pada, ujian cuma pada pertama saja. Ini ringan, ujian pertama ringan. Cuma tinggal enggak klik selesai. Di scroll enggak dilihat. Tapi kalau udah klik, lihat, terus mulai setan datang menghiasi. Mulai lanjut. Ada yang kirim, kemudian gini, kemudian lanjut. Namanya setan. Siapa sih laki-laki perempuan berbicara tidak kestrom? Pasti kestrom. Apalagi dengan kata-kata indah. Namanya kalau WA pasti pilih kata-kata yang indah. Tidak ada dalam WA kata-kata yang kotor, apalagi sama lain jenis ya. Pasti pilih kata-kata yang baik. Maka siapa yang mengumbar pandangannya akan menggiring jiwanya kepada tempat-tempat kebinasaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Waspadalah kalian dari duduk di pinggir-pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, ini jalan zaman Nabi, siapa sih lalu lalang cuma sedikit. Zaman Nabi. Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, majalisuna ma lana buddun minha. Kami harus bermajelis ya Rasulullah di pinggir jalan, ketemu orang duduk sebentar, ada urusan apa, mungkin bicarakan bisnis di pinggir jalan, menuju pasar, namanya ada keperluan. Qala fa in kuntum la budda fa'ilin fa'atut tariqa haqqahu. Kalau kalian memang harus duduk di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan, maka tunaikan hak jalan. Qalu wa ma haqquhu. Kata para sahabat, apa itu hak jalan? Rasulullah pertama ucapkan, qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam. Pertama, tundukkan pandangan. Kedua, jangan ganggu orang lain. Yang ketiga, jawab salam. Ada yang beri salam, assalamualaikum. Ya. Ini di zaman Nabi jalan siapa sih yang lewat? Yang lewat juga kebanyakan pakai jilbab, kemudian menutup aurat ya. Jalan sekarang. Dan jalan ini bisa kita katakan jalan yang offline, jalan online. Kalau offline ya sudah, kita tinggal duduk di pinggir jalan, lihat cewek lewat, ini. Berbagai macam wanita lewat depan, model Korea, model Eropa, model pakaian begini-begini. Offline, online lebih bahaya lagi. Tinggal scroll. Dan hak yang pertama kali Rasulullah sebutkan hak jalan ghaddul basar, tundukkan pandangan. Oleh karenanya masalah paling bukan masalah sepele. Rasulullah Ibnu Qayyim berkata, "Wan nadharu aslu 'amatil hawadits allati tusibul insan." Pandangan merupakan sebab kebanyakan peristiwa atau bahaya yang telah mudarat menimpa seorang manusia. Kenapa? Fa innan nadhrata tuwallidu khatarah. Semuanya bahkan mencuri mulai dari melihat, tertarik, akhirnya mengambil sikap, akhirnya mencuri. Hasad dimulai dari apa? Memandang lah gini, akhirnya hasad. Dimulai dari apa? Memandang. Kebanyakan dari memandang. Di antaranya zina ya, dengan memandang. Fa inna nadharata tuwallidu khatarah. Karena pandangan memunculkan lintasan. Thumma tuwallidul khatiratu fikratan. Setelah itu lintasan menimbulkan suatu pemikiran, yaitu pengamatan, akhirnya dipikir-pikir terus. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan. Setelah dipikir-pikir terus akhirnya menimbulkan syahwat. Tadinya cuma lintasan, enggak sampai syahwat, cuma lihat astagfirullah lewat. Tapi dia mikir, lintasan diulang-ulang, jadilah mikir. Setelah dimikir-mikir timbul syahwat. Thumma tuwallidu syahwatu iradatan. Tadinya syahwat, ini kepingin. Sudah syahwat kepingin. Thumma taqwa. Kemudian keinginan tersebut semakin kuat. Fatasiru azimatan jazimatan. Jadi tekad yang kuat. Dari keinginan semakin kuat jadi azimah. Azimah jadi tekad. Bukan sekadar kepingin tapi sudah tekad. Fayaqul fi'lu wala budda. Kalau sudah tekad pasti terjadi eksekusi. Tidak bisa dihindari. Malam yamna minhu mani, selama tidak ada yang mencegah. Kalau yang mencegah tidak jadi, tapi kalau tidak ada yang mencegah pasti terjadi eksekusi, pasti, karena sudah sampai pada azam, tekad. Wa fi hadza qila, maka dikatakan as-sabru ala ghaddil basar aisaru min as-sabri ala alami ma ba'dahu.
sabar untuk menundukkan pandangan jauh lebih ringan daripada sabar atas penderitaan yang datang setelahnya. Kalau sudah tidak tunduk, kalau sabar tidak tuntutan pandangan masih mudah. Tinggal turunkan astagfirullah, lihat lagi astagfirullah, mudah. Tapi kalau sudah terlanjur diumbar, terlanjur masuk dalam jebakan sudah semakin sulit. Qala syair, penyair berkata, Kulul hawadithi mabdaha minan nazar. Segala peristiwa atau kejadian-kejadian, maksiat-maksiat, awalnya mulanya dari pandangan. Wa mu'dhamun nari min mustasghari syaghar. Dan bahwasanya api yang besar dimulai dari percikan api yang kecil. Kam nazratin balagat min qalbi sahibiha. Betapa banyak pandangan yang masuk dalam hati pemandangnya. Kama blagi sahmi bainal qausi wal watari. Sebagaimana anak panah yang dilepaskan di antara busur dan tali panah masuk menembus dada seseorang. Makanya datang dalam riwayat dikatakan nazal muharram sahmun min sihami iblis. Pandangan haram adalah anak panah yang iblis tancapkan. Dia tarik dengan sungguh-sungguh, masuk enggak bisa kecabut. Sudah terlanjur cinta lokasi. Mau diapain? Sudah terlanjur jatuh cinta. Cinta yang haram. Dia punya suami, dia cinta suami orang. Waliyadzubillah, ya. Sudah terlanjur, sudah kena panah iblis. Ini kalau pandangan sekali insya Allah enggak. Tapi ketika dia berulang-ulang, maka panah tersebut semakin bercokol dalam dadanya, sehingga susah untuk dicabut. Ya, ini benar. Bahkan seorang yang sudah bertobat, Syekh Abdul Razak pernah menyampaikan, ada orang, dia dulu hobi nonton yang film tidak-tidak, dia sudah bertobat. Tapi sisa racun anak panah tersebut belum bisa hilang. Sampai ketika dia sujud, terkadang dia menghayal apa yang pernah dia lihat di zaman dahulu. Tidak mudah. Tidak mudah. Sudah terlanjur dalam sekali. Wal abdu ma dama dha tarfin yuqallibuhu. Dan seorang hamba selama kelopak matanya masih dia kedip-kedipkan, masih dia bisa lihat. Dia bisa bolak-balik melihat fi ayunil ghaidi mauqufun alal khatiri. Alal khatari, dia masih melihat cewek-cewek yang menarik, yang lembut-lembut, dia masih suka melihat, maka dia sedang berdiri di atas atau sedang berdiri di atas bahaya. Kalau dia masih terus melihat perempuan akan berbahaya. Yasurru muqlatahu ma dharra muhjatahu la marhaban bisururin ada bidh-dharari. Memang menyenangkan pandangannya, muqlatah maksudnya matanya senang. Tetapi merusak hatinya, ruhnya rusak. Jadi yasurru muqlatahu, fa'ilnya ma, dharra muhjatahu. Apa yang menyenangkan pandangannya, apa yang merusak jiwanya. Tidak ada selamat bagi kesenangan yang akhirnya mendatangkan penderitaan. Subhanallah. Kata Ibnul Qayyim, dia tutup syair dengan mengatakan, senang mata tapi mendatangkan penderitaan. Penderitaannya apa dia jelaskan ini? Emang enak nonton, ngelihat cewek cantik, tapi setelah itu ujungnya penderitaan. Apa sih penderitaan akibat melihat cewek cantik yang tidak halal? Melihat aurat yang tidak halal. Wa min afatin nazar, kata Ibnul Qayyim, di antara dampak buruk memandang, annahu yurithul hasarat waz zafarat wal haraqat. Al hasarat penyesalan. Waz zarafat tarikan nafas, sesak dada. Wal haraqat yaitu gemeritik gigi, itu jengkel dan karena tidak bisa meraih apa yang dia inginkan. Perhatikan, fayaral abdu ma laisa qadiran alaihi wala sabiran anhu. Sang hamba melihat sesuatu yang dia tidak bisa bersabar darinya. Dia tidak bisa melakukannya dan tidak bersabar darinya. Dia lihat cewek cantik, tidak bisa dia ciumi, tidak bisa dia tiduri, tidak bisa dia gauli, dan dia tidak bersabar untuk melihat cewek itu lagi. Bukankah ini penderitaan? Hadza wa hadza min a'zamil 'adzabi an tara ma la sabra laka ala ba'dhihi wa la qudra laka ala ba'dhihi. Dan ini di antara azab yang paling berat, engkau melihat sesuatu yang kau tidak bisa sabar untuk meraih sebagiannya saja. Jangankan untuk mendiduri sang wanita, kau cium dia kau tidak mampu. Dan kau tidak mampu untuk melakukannya. Di antaranya penderitaan seperti saya sebutkan tadi malam membuat akhirnya dia tidak suka lagi sama istrinya. Istrinya yang tadinya bisa memuaskan dirinya, bisa tempat menyalurkan hasratnya, sehingga menjadi hambarlah istrinya. Kenapa? Karena dia melihat yang haram-haram. Di antara azab Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan yang kita rasakan
diganti dengan penderitaan. Makanya orang kalau zina dia akan tidak puas. Zina tidak akan pernah puas. Cari lagi, cari lagi, cari. Tidak ada kebahagiaan. Sementara seorang dengan istrinya dia bisa bahagia, dia bisa tenteram. Kenapa? Dia jaga pandangan. Dia jaga pandangan. Tapi kalau dia tidak jaga pandangan, dia selalu menderita, kepingin. Ya. Sampai ada seorang telepon saya, dia ngaku, Ustaz saya subhanallah susah jaga pandangan. Saya menderita sendiri. Kayak lihat es krim tapi nggak bisa dijilat. Dia lihat es krim lagi lapar, lagi haus, tapi nggak bisa disantap es krim tersebut. Sama, lihat perempuan cantik cuma ngiler nggak bisa apa-apa, kan penderitaan. Terus ngapain kita menyiksa diri kita? Melihat sesuatu yang menggejolak syahwat, kita nggak bisa apa-apa. Oleh karena satu penderitaan yang dialami seorang yang mengubah pandangannya, kemudian dia khayalan terus, apalagi sampai isyik, yaitu sudah rindu terus, sementara tidak bisa diapa-apain. Laki-laki ke perempuan maupun perempuan ke laki-laki. Dua-duanya terjadi. Subhanallah, bahaya fitnah syahwat ni bahaya. Ngeri ya. Maka seorang jaga diri ya. Hati-hati internet, hati-hati ngeri. Haji kemarin, haji kemarin. Saya ketemu ikhwan subhanallah. Jadi temannya ini haji. Dia mau jadi sama dia malu ya. Istrinya juga udah ngaji, orang kenal siapa istrinya. Anaknya ini ada masalah, maka dia pasang CCTV di rumah untuk perhatian anaknya, bukan untuk ngecek istrinya. Karena dia hajian, anaknya khawatir nakal, khawatir banting, akhirnya taruh CCTV di rumah. Ternyata dia cek CCTV, istrinya lagi bermesraan dengan orang lewat internet. Buka pakaiannya, buka auratnya, dia kaget, berbeda lagi hajian dia. Waliyadzubillah. Maka ini ngeri ya, maksudnya fitnah ini luar biasa ya, luar biasa. Seorang bertakwa kepada Allah ya. Kalau dia buka celah salah sendiri. Kalau dia umbar pandangan dia akan terjebak. Kalau terjebak dia enggak akan selamat. Kata Ibnu Qayyim pasti terjadi. Kalau sudah di azam, sudah tekad, jazim, tekad yang kuat, la budda minal fi'li, pasti ada eksekusi. Selama tidak ada halangan. Mengerikan ya. Kisah banyak ya, tentu tidak, maksudnya ini ya, yang saya sampaikan bukannya apa-apa, bukan, cuma agar kita hati-hati ya.
Pengin tahu isi hati seorang, lihatlah apa yang sering dia ucapkan. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap bejana yang dituangkan ya isinya. Enggak mungkin bejana isinya kopi yang keluarin susu, enggak mungkin. Kalau orang selalu ngomongnya kopi-kopi berarti hatinya penuh dengan apa? Kopi. Ngomongnya susu melulu berarti isinya apa? Susu. Jangan bilang meskipun saya ngomong kopi hati saya susu. Dusta. Sontoloyo kata orang. Enggak benar. Fa innahu yutli'uka ala ma fi qalbi, ma fi al-qalbi, sya'a sahibuhu am aba. Dengan melihat gerakan lisan, ucapan lisan, kau akan tahu isi hati seorang, isi hati pengucap lisan tersebut, dia terima atau tidak terima, maka itulah hakikat dari isi hatinya. Qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, al-qulubu kal qudur taglibi ma fiha. Hati-hati itu seperti panci-panci, bergejolak atau mendidih apa yang ada di dalamnya, ya, mau susu, mau air, mau sayur. Wa alsinatuha magharifuha. Adapun lisan-lisan adalah centongnya, apa namanya? Sendok sayurnya, isinya. Fanzur ila rajuli hina yatakallam, maka lihatlah seorang ketika dia berbicara. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka ma fi mimma fi qalbi, karena apa yang dia ucapkan itu diambil dari hatinya untuk dikeluarin. Dia centong dari hatinya dia keluarin. Hulwun wa hamidun wa adbun wa ujajun. Apakah manis atau kecut atau segar atau asin, tawar atau asin. Wa ghairu dzalik, tergantung apa yang diucapkan itu hatinya. Kecuali dia berbohong, tapi secara umum manusia yang dia ucapkan sendiri itulah isi hatinya yang sebenarnya. Wa yubayyinu laka ta'ma qalbihi iktirafu lisanihi, dan kau akan tahu bagaimana rasa hatinya dengan lisannya yang mengambil dari hatinya. Ketahuan. Ai kama tat'amu bilisanika ta'ma ma fil quduri min at-ta'am fatudrikul ilma bihaqiqati dzalik kadzalika tat'amu ma fi qalbi rajulin min lisanihi fatadhuqu ma fi qalbi min lisanihi kama tadhuqu ma fil qidri bilisanika. Yaitu maksudnya apa? Sebagaimana dengan lisanmu kau bisa merasakan, kau ambil sendok, centong, kau ambil dari panci, kemudian kau rasakan, maka kau tahu hakikat isi dari panci tersebut. Kenapa kau sudah ambil, kau rasa. Maka demikian pula ketika seorang berbicara, kau tahu apa yang diucapkan itu, itulah isi rasa dari hatinya. Ya, benar-benar kau tahu, oh ternyata dia begini, ternyata hatinya begini, karena lisan itu ngambil dari mana? Dari hati, kemudian tinggal dikeluarkan. Wasu'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasa nara. Rasulullah ditanya tentang yang paling banyak masukkan manusia dalam neraka. Qala al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Sampai jam berapa? Mas? Sampai jam berapa kita? Mana? Masih panjang ya? Yang 10. Okey. Wa min al-ajabi anna al-insana yahunu alayhi tahaffuz wal ihtirazu min akli al-harami wadh-dhulmi waz-zina was-sariqati wa syurbil khamr. Di antara perkara yang menakjubkan, seorang mudah baginya. Jadi Ibnu Qayyim sekarang berbicara tentang pintu-pintu maksiat ya. Kalau pintu-pintu maksiat terkait yang kuat tentang zina adalah pandangan dan lintasan. Pintu maksiat yang lain adalah omongan. Ini juga pintu maksiat. Maka harus dijaga agar kita tidak terjerumus dalam maksiat. Pintu maksiat di antaranya adalah apa? Omongan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan di antara perkara menakjubkan, seorang mudah untuk menjaga diri dari makan yang haram. Dia ini haram, dia tinggalkan. Dari berbuat zalim, ini zalim. Zina, dia enggak zina. Mencuri, dia tidak minum khamar ya. Bahkan minan nadharil muharram wa ghairi dzalik. Bahkan dia bisa menjaga diri dari memandang yang haram dan yang lainnya. Tetapi wa yas'ubu alaihi tahaffudzu min harakati lisan, tapi tidak mampu menjaga lisannya. Enggak bisa dia serup, enggak bisa. Hatta tara rajula yusharu ilaihi bid-din waz-zuhdi wal ibadah wa yatakallam bi kalimati min sakhatillah la yulqil habalan. Sampai kau dapati semua orang memberi isyarat kepadanya, itu ahli agama, bid-din. Orang menjadi orang zuhud, terkenal zuhudnya, terkenal ibadah, tapi dia ngomong dengan perkataan-perkataan yang berdatangan kemurkaan Allah dan dia tidak peduli. Yanzilu bil kalimatil wahidati minha ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Gara-gara satu ucapan dia ucapkan, maka dia menjadi jatuh lebih jauh daripada langit timur dan barat. Itu jauh rendah.
Wa kam tara min rajulin mutawarri'in anil fawahishi wadh-dhulmi wa lisanuhu yafri fi a'radil ahya'i wal amwati wa la yubali ma yaqul. Betapa sering kau dapati seorang yang wara', tidak mau melakukan perbuatan keji dan zalim, tetapi lisannya berdusta atas terkait dengan harga diri orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah mati, dan dia tidak peduli apa yang dia ucapkan. Wa fi sahihain, ini penting bagi kita. Ingat, kita berbuat dosa di antaranya dengan lisan. Mungkin kita enggak bunuh dia, kita enggak mukul dia, kita enggak ambil harta dia, tapi ternyata kita menzaliminya dengan lisan kita. Dalam sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innal abda yatakallam bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata, berbicara satu perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah, dia tidak peduli, dia tidak tahu tentang akibat perkataan tersebut, ternyata Allah mengangkat dia dengan perkataan tersebut beberapa derajat. Wa innal abda yatakallam bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia tidak peduli dengan dampaknya, ternyata dia terjatuh dalam neraka jahannam. Wa fil lisan afatani azimatani. Dalam lisan ada dua bahaya, ya, penyakit. In khalusa min ihdahuma lam yakhlus minal ukhra. Ya, kalau selamat dari salah satunya, maka dia tidak akan selamat dari satunya lagi. Afatul kalam, yaitu bahaya banyak bicara, wa afatus sukut, dan penyakit diam juga. Ini ada maksudnya ada penyakit dalam berbicara, juga penyakit dalam diam. Yaitu wa qad yakunu kullun minhuma a'dhama ithman minal ukhra fi waqtiha. Terkadang ngomong lebih berbahaya daripada dosanya, lebih bahaya daripada diam, dan kadang diam dosanya lebih besar daripada berbicara. Fasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Seorang yang diam dari kebenaran adalah syaitan yang bisu. Asin lillah, bermaksiat kepada Allah. Mura'in, riya. Dia takut ini, dia diam aja, sudah tahu benar dia diam. Suatu salah dia tidak mengingkari. Ini diam, ini syaitan yang bisu. Ya, dia riya, buktinya riya, dia enggak berani ngomong. Mudahin, mencari muka. Idza lam yakhaf ala nafsihi, ya, wal mutakallim, jika dia tidak khawatir atas dirinya. Beda kalau dia tak khawatir suatu menimpa dirinya atau darurat, lain cerita. Wal mutakallimu bil batil syaitanun natiqun asinillah, dan sebaliknya orang berbicara dengan kebatilan, maka dia syaitan yang berbicara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarul khalqi munharifun fi kalamihi wa sukutihi. Banyak makhluk, banyak manusia menyimpang dalam perkataannya maupun dalam diamnya. Fahum baina hadaini nau'aini, maka mereka berada di antara dua kesalahan ini, kadang ngomong ngawur, kadang diam juga tidak pada tempatnya. Wa ahlul wasati, adapun orang yang tengah, wa hum ahlus siratil mustaqim, dan mereka adalah orang yang menempuh jalan yang lurus. Kafu alsinatuhum anil batil, maka mereka diam dari perkara yang batil. Wa atlaquha fima yaudu alaihim naf'uhu fil akhirah, dan mereka baru ngomong kalau ada manfaatnya bagi mereka di akhirat. Fala tara ahadahum yatakallam bi kalimatin tadhhabu alaihi dha'iatan bila manfaatin. Kau dapati tidak seorang pun dari ahlu istiqamah tersebut yang berbicara yang satu kalimat yang tidak ada faedahnya sama sekali. Fadlan an tadurrahu fi akhiratihi, apalagi sampai memberi mudarat kepadanya di akhirat. Ngomong tidak ada manfaatnya, dia tidak mau. Apalagi ngomong yang bisa bikin mudarat baginya di akhirat. Wa innal abda la ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin amsalil jibal. Sungguh seorang hamba datang pada hari kiamat membawa kebaikan pahala setinggi gunung-gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha alaihi kullaha. Dia dapati lisannya telah menghancurkan seluruh kebaikan-kebaikan tersebut. Ya'ti wa ya'ti bisayyiati amsalil jibal. Dan sebaliknya dia datang pada hari kiamat membawa dosa setinggi gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha min kathrati dzikrillah wa mattasala bihi. Ternyata dosa-dosa tersebut sehingga gunung hancur gara-gara lisannya yang banyak berzikir kepada Allah dan apa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya Ibnu Al-Ghazali mengisyaratkan orang yang suka ghibah seperti apa? Seperti dia punya istana besar bagus, kemudian dia bawa bom apa namanya, manjanik, kemudian lempar batu besar hancurin. Setiap dia gibah dia lemparin istananya hancur. Seperti itu. Gara-gara dosa lisannya. Seorang jaga lisan, ya. Jangan sudah dia banyak bikin istana di surga kemudian dihancurin. Jangan. Seperti ini katakan Ibnu Qayyim, datang bawa pahala banyak setinggi gunung kemudian dia gara-gara lisannya hancur semuanya. Wa ammal khutuwat, adapun langkah-langkah, ya ini mau eksekusi, kalau langkah sudah menuju eksekusi, fa hifdzuha bi alla yang
qadamahu atau yanqula qadamahu ila fima yarju thawabahu, yaitu jangan dia langkahkan kaki kecuali yang diharapkan pahalanya. Fa illam yakun fi khutahu mazidu thawabin fal qu'udu anha khairun lahu. Kalau langkahnya tidak mendatangkan tambahan pahala, lebih baik dia diam, tidak usah melangkah. Wa yumkinuhu an yastakhrija min kulli mubahin yakhtu ilaihi qurbatun yanwiha lillah fataqu khutahu qurbatan. Dan mungkin dia bisa melakukan dengan mudah setiap perkara mubah yang dia langkahi, dia niatkan untuk karena Allah, maka setiap langkahnya mendekatkan dia kepada Allah. Ini maksudnya cara Ibnu Qayyim agar setiap langkah kaki bermanfaat, setiap apapun kau kerjakan niatkan karena Allah. Mau olahraga niatkan karena Allah, mau pergi ke pasar niatkan karena Allah, mau kerja niatkan karena Allah, sehingga langkah kakimu selalu bermanfaat. Dan orang kalau senantiasa meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah terhindar dari maksiat karena dia niatkan karena Allah. Kalau karena Allah tentu dia tidak mau yang terkait dengan kemaksiatan. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah menjaga kita semua dari dosa-dosa dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan semoga Allah menutupi aib-aib kita dan mempertemukan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.